Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat kita jumpa kembali dalam program Makroni. Makanan rohani hari ini akan kembali menyemangati kita, yang akan kembali memberikan kekuatan, semangat, memotivasi kehidupan kita untuk tetap melangkah bersama dengan Yesus. Percayalah, hari ini menjadi hari keberkatan. Hari di mana kita akan melihat ada sesuatu, ada perubahan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan. Bersama dengan saya Pendeta Rudi Timbong dalam edisi hari ini Jumat tanggal 24 November 2023. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan kembali memberikan kita kesegaran jiwa, bahkan rohani kita, untuk kita terus kuat bersama dengan Yesus. Puji Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur kembali lagi kami ada pada hari ini, hari Jumat tanggal 24 November 2023. Kami rindu lagi mendengarkan renungan firman Tuhan yang menjadi makanan rohani bagi saya dan saudara, bagi kami semua yang mengikuti program Makroni ini. Biarlah berkat-berkat firman Tuhan menjadi kekuatan baru bagi setiap kami untuk kami melangkah bersama dengan Yesus di sepanjang hari dalam aktivitas kegiatan apapun yang kami akan kerjakan pada hari ini. Terima kasih Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus. Kami siap untuk dengar firman Tuhan yang menjadi makanan rohani pada hari ini. Haleluya, amin, amin. Puji Tuhan. Makroni, makanan rohani hari ini saya ambil dalam Lukas pasal yang ke-17. Lukas pasal 17, ada satu cerita yang menarik di sana yang saya ingin bagikan kepada saya dan saudara, dan ini menjadi perenungan bagi kita pada hari ini. Lukas pasal 17 mulai ayat yang ke-11, saya bacakan ayat-ayat ini. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia masuk suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Ada 10 orang kusta ingin berjumpa dengan Yesus. Untuk apa? Sudah pasti ingin dipulihkan, ingin dijamah, ingin mengalami kesembuhan. Ayat yang ke-13, dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Saudara perhatikan kalimat ini. Yesus, Guru, kasihanilah kami. Mereka berteriak, untuk apa? Tujuan mereka supaya mereka dijamah, supaya mereka dipulihkan, supaya mereka terjadi perubahan, dipulihkan dari penyakit kusta mereka. Selanjutnya ayat 14, lalu ia memandang mereka dan berkata, perhatikan kalimat satu ini lagi. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Siapa imam-imam? Ini adalah hamba Tuhan. Mewakili dari kita semua adalah gembala. Saudara-saudara, apakah Yesus tidak sanggup untuk menyembuhkan atau memulihkan mereka? Tidak. Tetapi Yesus juga mengajarkan supaya orang-orang ini cari imam, cari hamba Tuhan, cari gembala, cari pelayan. Artinya mewakili Tuhan di muka bumi, karena ini kepercayaan Tuhan untuk para gembala, untuk para hamba Tuhan. Menjadi fasilitator bagi mereka yang membutuhkan persoalan, yang membutuhkan jamahan, yang membutuhkan perubahan, yang membutuhkan kesembuhan. Artinya kita minta kepada Tuhan, tetapi Tuhan juga ajarkan, coba ke gembala itu, coba ke pelayan, coba ke pelayan itu, ke hamba Tuhan itu. Haleluya. Dan ini menjadi perwakilan di muka bumi, supaya setiap saya dan saudara tahu siapa perantara antara manusia dengan Tuhan. Kalau zaman dulu adalah imam-imam, kepercayaan Tuhan. Kalau sekarang Tuhan percayakan imam-imam itu adalah gembala, adalah penginjil, adalah hamba-hamba Tuhan. Nah saudara-saudara, kalimat selanjutnya berkata begini. Dan sementara mereka di tengah, ayat 14 tadi, lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah perjalanan, mereka menjadi tahir. Haleluya. Kenapa? Karena iman, karena keyakinan mereka.
Karena mereka begitu percaya, ketika mereka bertemu dengan Yesus, ada mujizat. Ketika mereka bertemu dengan Yesus, ada perubahan. Ketika mereka bertemu dengan Yesus, ada kesembuhan, ada pemulihan terjadi. Dan memang saudara-saudara, apapun persoalan pergumulan saya dan saudara, mari kita datang kepada Yesus, yang adalah tempat yang pasti, di mana Yesus akan menjamah, Yesus akan memberikan perubahan dan memberikan kekuatan kesembuhan bagi saya dan saudara. Namun yang menjadi persoalan dari 10 kusta ini, ayat 15, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh. Wow, dalam perjalanan mereka lihat, loh, kok sudah dipulihkan, puji Tuhan. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Haleluya. Yang menjadi persoalan ini ada 10 kusta. Tetapi kenapa yang kembali hanya 1? Ayat 17 berkata begini, ini Yesus bicara. Lalu Yesus berkata, bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Wow. Firman Tuhan katakan yang satu ini dia kembali kepada Yesus dan memuliakan Tuhan. Dia menyembah tersungkur di hadapan Tuhan. Tetapi setelah dicek ternyata ini orang asing. Artinya apa? Orang yang mungkin belum mengerti akan kehendak Tuhan. Belum begitu yakin, belum begitu dekat dengan Tuhan. Orang asing. Orang yang tidak ada di dalam kelompok orang-orang yang mencari Tuhan. Tetapi karena dia mengikuti 9 orang kusta ini yang juga percaya kepada Yesus, mereka datang kepada Yesus. Namun apa yang terjadi? Justru mereka 9 ini mungkin mereka setia, mungkin orang yang taat, mungkin orang yang setia beribadah, mungkin orang yang setia datang berdoa. Tetapi kok dia tidak datang? 9 orang ini tidak datang untuk memuliakan Tuhan karena kesembuhan. Saudara-saudara, 1 orang ini, belajar dari 1 orang ini. Jangan pernah ketika kita mengalami pemulihan, ketika kita dapat berkat, jangan pernah abaikan ucapan syukur. Mari datang kepada Yesus. Ketika kita dipulihkan, ketika kita dijamah oleh Tuhan, jangan menjadi seperti 9 orang kusta ini. Mereka tidak datang karena mereka sudah sehat, karena mereka telah dipulihkan. Mereka acuh, mereka cuek, mereka lupa siapa yang memberikan kekuatan, siapa yang memulihkan. Hari ini menjadi perenungan bagi kita. 1 orang ini, dia datang kepada Yesus, dia tersungkur, dia mengucap syukur. Kenapa? Karena dia telah dipulihkan. Kalau saudara telah dipulihkan, kalau saudara sudah pernah mengalami berkat Tuhan, mungkin pergumulan saudara bertahun-tahun, berbulan-bulan mungkin berdoa, Tuhan, saya mau, supaya saya bekerja, supaya dapat berkat, supaya saya dipulihkan dan lain sebagainya. Dan saudara sudah alami itu, saudara sudah alami pemulihan. Hari ini saya mau katakan, percayalah, kembalilah kepada Yesus. Mengucap syukur atas berkat yang Tuhan berikan. Mengucap syukur atas kesehatan yang Tuhan berikan. Mengucap syukur atas pemulihan yang Tuhan telah berikan. Mengucap syukur atas berkat yang Tuhan sudah berikan bagi saya dan saudara. Haleluya. Saya percaya hari ini menjadi hari pemulihan, hari keberkatan bagi kita. Dengar baik, tetap setia, datang kepada Tuhan. Salah satu yang perlu kita ucapkan syukur di hadapan Tuhan, ketika kita bangun pagi-pagi, kita masih bisa bernafas, menikmati hari baru. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa Bapa dalam nama Yesus. Bersyukur hari ini Tuhan juga jamah kami semua. Tuhan pulihkan kami, Tuhan berkati kami. Dan hari ini kami ada sehat, kuat, dan masih bisa bernafas. Kami percaya ini adalah pertolongan Tuhan. Ini adalah mujizat Tuhan. Kami tidak mau menjadi seperti 9 orang kusta, tetapi kami belajar dari 1 orang kusta ini. Sekalipun orang asing, sekalipun mungkin lama tidak kenal Tuhan, tetapi dia datang kepada Yesus. Karena dia tahu yang menyembuhkan adalah Yesus, yang memberikan berkat adalah Yesus, yang memberikan kemampuan adalah Yesus, yang mengizinkan bekerja adalah Yesus. Dan hari ini kami datang mengucap syukur di hadapan Tuhan.
Puji Tuhan, terima kasih Bapa. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ini menjadi doa kami, syukur kami buat kebenaran firman Tuhan yang adalah makanan rohani bagi saya dan saudara. Terpuji namamu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Tetap semangat bersama dengan Yesus, beraktivitas dengan semangat bersama dengan Yesus. Percaya kemenangan, keberkatan akan menjadi bagian saya dan saudara. Haleluya, puji Tuhan. Salam Makroni, makanan rohani hari ini yang terus menyegarkan, memberikan kita semangat. Haleluya, puji Tuhan.